Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Sebelum itu marilah kita membaca doa suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Baik, apa kabar murid-muridku semua? Semoga baik-baik saja, tetap jaga kesehatan ya. Baik, siapa di sini yang tahu ada berapa rukun iman itu? Ada 6, Ustadz. Baik, Mas Sofyan silahkan dan disebutkan. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Baik, itu tadi jawaban yang sangat luar biasa. Dalam rukun iman yang terakhir itu ada iman kepada qada dan qadar Allah. Apa sih qada dan qadar itu? Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang qada dan qadar Allah. Untuk itu, saya akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang qada dan contoh-contohnya, lalu kelompok kedua akan membahas tentang qadar dan contoh-contohnya. Silahkan berdiskusi dengan materi yang telah saya berikan. Kelompok pertama ada Sofyan, lalu Rikza dan Diana. Dan kelompok kedua Fawaz, Zidan, dan Putri Aika. Silahkan berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Kemudian satu anggota kelompok mempresentasikan apa yang telah didiskusikan kepada kelompok lain. Begitu pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang pengertian qada dan contohnya. Qada secara bahasa berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya, yang artinya sudah ada sebelum kelahiran atau keberadaan makhluk hidup. Qada untuk seluruh makhluk Allah telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Contoh dari qada yaitu apabila seseorang menginginkan suatu rezeki yang melimpah atau banyak dan berkah, maka seseorang perlu untuk berusaha secara sungguh-sungguh dengan diiringi doa, lalu berikhtiar dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dilakukan supaya bisa mengubah nasib orang tersebut sehingga ia dapat memperoleh keinginan sesuai apa yang dia harapkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yakni qadar. Yang pertama, pengertian qadar. Menurut istilah, kata qadar bisa diartikan sebagai bentuk perwujudan atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau qada mengenai keseluruhan yang berhubungan dengan makhluk-makhluknya yang telah ada sejak di dalam kandungan. Sedangkan berdasarkan bahasa, kata qadar diartikan sebagai suatu peraturan atau kepastian atau juga ukuran. Qadar bisa mencakup takdir yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi di kemudian hari nantinya. Kemudian contoh qadar. Contoh dari qadar adalah ajal seorang manusia. Seseorang itu tidak akan pernah tahu kapan dirinya akan meninggal dunia. Sebab itu merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak bisa lagi diubah bagaimanapun caranya. Hal itu dikarenakan semuanya telah ditulis di Lauhul Mahfuz
yang dimana tak ada seorang pun yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lainnya yakni hari kiamat, kemudian jenis kelamin, dan masih banyak lagi lain sebagainya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat bagus diskusi dan juga pemaparan dari kedua kelompok. Kali ini saya akan menambahkan sedikit tentang qada dan qadar. Ya, qada adalah suatu kehendak Allah yang akan terjadi di suatu saat nanti. Sedangkan qadar adalah bentuk realisasi atau nyatanya kehendak yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Lalu perbedaan qada dan qadar. Berdasarkan istilahnya, kata qada adalah suatu ketetapan Allah yang ada sejak kamu berada dalam kandungan, dan ketetapan itu berkaitan dengan makhluk yang diciptakannya. Sementara itu kata qadar merupakan suatu bentuk perwujudan dari suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau qada mengenai segala yang berhubungan dengan makhluk yang telah ada pada zaman azali. Selanjutnya dalil qada dan qadar dalam Al-Quran. Dalil qada ada pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan dalil qadar ada pada surat Yasin ayat 38 yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Baik, sekarang bagi yang ingin bertanya saya persilahkan. Saya Ustadz, Ya, silahkan. apakah kematian karena bunuh diri juga merupakan ketetapan Allah, Ustadz? Jadi untuk perkara kematian ini Allah sudah menetapkan pada zaman azali, telah dituliskan di Lauhul Mahfuz tentang kematian seseorang, entah itu mati dalam kecelakaan, mati dalam berjihad, atau bunuh diri. Ini ketetapan Allah yang bersifat inkishaf atau penyingkapan. Jadi Allah itu mengetahui apa yang telah berlalu, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi. Ini meliputi luasnya ilmu Allah. Dan ketetapan ini tidak bersifat memaksa ataupun mempengaruhi. Jadi manusia diberi akal untuk memilih apakah dia ingin berbuat kebaikan atau keburukan. Begitu juga dalam kematian, apakah dia ingin bunuh diri atau tidak, itu dia yang memilih. Jadi dalam hal ini kematian bunuh diri itu telah Allah tetapkan, akan tapi ketetapan itu tidak bersifat memaksa. Keputusan tetap ada di orang itu. Begitu. Itulah tadi materi kita pada hari ini tentang qada dan qadar Allah. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.